Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Sulistia Umi Ruhmanasari. Saya sebagai dosen statistika pendidikan di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, tepatnya di Prodi Tadris Matematika, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang populasi, sampel, dan teknik sampling dalam penelitian, di mana ini merupakan pertemuan ke-6 pada mata kuliah Statistika Pendidikan. Adapun pada materi ini, dengan capaian mata kuliah memberikan layanan penelitian kepada peneliti sesuai dengan karakteristiknya dan menguasai teori penelitian. Dan sub CPMK-nya juga beberapa di antaranya adalah yang pertama, mahasiswa mampu memahami dan mendeskripsikan tentang konsep populasi dan sampel. Mahasiswa mampu mengidentifikasi berbagai macam teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel. Kemudian yang terakhir adalah mahasiswa mampu menganalisis dan mensintesiskan dalam penentuan ukuran sampel yang proporsional terhadap populasi yang digunakan. Nah, teman-teman, sebelum kita berbicara lebih lanjut tentang bagaimana teknik sampling dalam penelitian, ada baiknya di sini kita mereview kembali ingatan kita tentang apa itu populasi dan sampel. Di slide ini, saya mendeskripsikan populasi dan sampel dalam sebuah gambaran. Nah, jika dilihat dari gambar itu, kita bisa mengetahui bahwa populasi itu adalah keseluruhan objek yang akan kita teliti. Sementara sampel adalah bagian dari populasi itu. Sementara, tahukah teman-teman semua bahwa hampir dari seluruh penelitian kuantitatif dilakukan dengan menggunakan sampel, bukan kepada seluruh populasi, namun hasil penelitian yang didapatkan terhadap sampel tersebut dapat diberlakukan untuk seluruh populasi yang diteliti. Artinya adalah ketika kita meneliti dalam sampel, kita kemudian dapat mengeneralisasi kesimpulan terhadap populasi yang kita. Tentunya perlu teman-teman perhatikan untuk mengambil sampel yang tepat harus menggunakan langkah-langkah yang tepat pula, karena ketepatan kita dalam mengambil sampel juga menentukan hasil akhir kevalitan dari hasil penelitian kita. Nah, di sini langkah-langkah dalam pengambilan sampel adalah yang pertama, menentukan target populasi, kemudian mendaftarkan seluruh elemen unit dari populasi yang kita punya, menentukan sumber informasi, dan menentukan teknik sampling, kemudian baru kita dapat menentukan jumlah anggota sampel yang digunakan dalam penelitian. Nah, ada berbagai jenis dan teknik pengambilan sampling yang digunakan dalam penelitian, yaitu ada secara garis besar ada dua, ada probability sampling dan ada non-probability sampling. Di mana teknik probability sampling ini maksudnya adalah kita mengedepankan sistem random. Artinya kita tidak bisa menebak siapa yang akan terpilih menjadi sampel. Ada beberapa jenis dari probability sampling. Yang pertama adalah simple random sampling, kemudian ada proportionate stratified random sampling, kemudian ada disproportionate stratified random sampling, dan yang terakhir ada cluster sampling. Kemudian pada jenis yang kedua, jenis non-probability sampling, artinya tidak random, ada sistem atau aturan yang mendasari pemilihan sampling pada jenis ini. Ada beberapa jenis dari non-probability sampling. Yang pertama ada systematic sampling, ada quota sampling, ada accidental sampling, ada purposive sampling, ada sampling jenuh, dan ada yang terakhir adalah jenis snowball sampling. Nah, teman-teman, kita coba pahami masing-masing dari jenis teknik pengambilan sampling yang tadi. Kita mulai dari probability sampling. Jenis probability sampling yang pertama yaitu adalah simple random sampling, di mana ini adalah jenis teknik probability sampling yang paling sederhana karena secara gambaran dia hanya mengambil acak dari populasi yang ada dengan teknik seperti kopioan ataupun dengan software. Jadi hanya sebatas merandom nama-nama yang ada di populasi, diambil sejumlah sampel yang ada dengan metode-metode yang bisa memastikan bahwa
tekniknya secara random, seperti kopioan ataupun menggunakan software yang ada. Kemudian jenis probability sampling yang kedua adalah stratified random sampling. Ini adalah teknik yang digunakan ketika populasi kita bentuknya adalah strata, tingkatan. Jadi kalau menggunakan teknik stratified ini, kita bentuk tingkatan-tingkatan pada populasi yang kita punya, kemudian masing-masing dari strata itu, masing-masing dari tingkatan itu, kita ambil masing-masing sampelnya. Sehingga pada sampel, semua strata terpilih menjadi sampel. Kemudian, jenis probability sampling selanjutnya yaitu cluster sampling. Pada teknik cluster sampling ini, kita membagi populasi ke dalam kelompok-kelompok. Kemudian nantinya kita memilih sampel berdasarkan kelompok-kelompok tersebut. Jadi misalkan penelitian di Kota Malang. Kemudian kita membagi Kota Malang ke dalam bentuk kelurahan-kelurahan. Nah, kita mengambil sampel berdasarkan kelurahan-kelurahan yang terpilih nantinya menjadi sampel kita. Jadi kita membentuk kelompok dari populasi yang ada, kemudian nanti perwakilan dari kelompok-kelompok itu yang akan terpilih menjadi sampel penelitian kita. Nah, bagi teman-teman yang masih bingung, yang masih kurang paham, masih sulit membedakan antara teknik stratified sampling dengan teknik cluster sampling, bisa melihat ilustrasi yang saya sajikan pada slide ini. Nah, di sini untuk stratified sampling, di masing-masing strata itu harus mempunyai unsur yang homogen. Gitu ya. Jadi misalkan strata 1 hitam semua, kemudian biru semua, strata 3 ungu semua, kemudian selanjutnya seperti itu. Tapi pada cluster sampling, setiap klasternya harus mempunyai unsur yang heterogen. Jadi setiap klaster 1 harus mewakili ada yang merah, biru, ungu, pink, dan seterusnya. Begitu juga dengan klaster yang kedua. Inti yang bisa saya sampaikan, kalau pada stratified sampling, antar stratanya itu heterogen, tetapi intra di dalam stratanya itu harus homogen. Tapi pada cluster sampling, intra klasternya, di dalam klasternya itu harus heterogen, tetapi antar klasternya itu sifatnya homogen. Jadi antara klaster 1 dengan klaster 5 itu mempunyai unsur yang sama. Seperti itu. Nah, teman-teman, kalau berbagai teknik sampling yang sudah kita diskusikan tadi, ada simple random sampling, kemudian stratified sampling, kemudian cluster sampling, itu adalah berbagai jenis dari probability sampling. Artinya di mana memenuhi asumsi acak, seperti itu, random. Sekarang kita lanjut pada jenis-jenis yang non-probability sampling. Non-probability sampling itu adalah kebalikannya, tidak acak berarti. Kita memilih sampling berdasarkan aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Misalkan, jenis yang pertama adalah systematic sampling. Jelas secara nama sistematik. Berarti kita memilih samplingnya secara sistematik. Seperti itu misalkan, kalau kita hitung memilih sampel berdasarkan kelipatan 3, berarti kan kita bisa tahu sistemnya berdasarkan kelipatan 3 yang akan terpilih menjadi sampel 3, orang ke-3, orang ke-6, orang ke-9, orang ke-12, dan seterusnya. Sudah bisa ditebak yang terpilih menjadi sampel siapa secara sistematik. Itu adalah yang jenis systematic sampling. Kemudian jenis yang kedua adalah kuota sampling, di mana kita memilih sampling berdasarkan kuota yang ada. Misalkan memilih sampling sebanyak 100 dengan IPK-nya sekian. Sudah ada aturan yang mengikuti pengambilan sampelnya. Seperti itu. Kemudian jenis teknik pengambilan sampel yang selanjutnya dari non-probability sampling yaitu ada accidental sampling, kemudian purposive sampling. Accidental sampling itu adalah kita melakukan sampling. Misalkan saya ingin meneliti kepuasan pengunjung tempat wisata, misalkan katakanlah BNS yang ada di Batu. Nah, saya melakukan pengambilan samplingnya pada pukul 7.
digunakan. Berarti pada pukul 7 itu kita bisa mengambil sampling orang yang datang pada pukul 7 itu siapa. Nah, itu bisa kita jadikan sampling accidental. Tiba-tiba pada saat jam 7 itu siapa yang datang langsung kita pilih menjadi sampling. Seperti itu. Kemudian pada purposive sampling, ini adalah maksudnya kita memilih sampling berdasarkan tujuan dari penelitian kita. Jadi kita misalkan mau meneliti kebijakan terkait kampus. Kita harus memilih sampling berdasarkan siapa sih orang-orang yang punya pengetahuan dan wawasan terkait dengan topik penelitian yang akan kita teliti. Oh, kalau kita meneliti tentang BAK, berarti harus ke orang-orang yang ini. Nah, tentu memilih samplingnya berdasarkan dari tujuan penelitian kita. Gitu ya. Kemudian kita lanjut pada jenis dari teknik non-probability sampling, yaitu jenis sampling jenuh. Artinya sampling jenuh itu artinya ketika kita menjadikan sampel dari seluruh populasi yang ada. Jadi kita nggak usah kita pilih, semua populasi kita jadikan sampel. Intinya seperti itu pada konsep yang sampling jenuh. Nah, ini biasanya berlaku ketika populasinya dalam jumlah yang terbatas. Misalkan saya meneliti di kelas A, ternyata kelas A mahasiswanya sekian 20 saja. Nah, 20 itu mungkin langsung bisa kita jadikan menjadi sampel tanpa harus memilih lagi siapa yang akan terpilih menjadi sampel. Itu adalah konsep dari sampling jenuh. Kemudian yang snowball sampling, jenis snowball sampling ini adalah jenis ketika ibaratnya bola salju gitu ya. Kalau bola salju berputar, itu kan semakin lama semakin banyak. Sama halnya dengan teknik yang snowball sampling ini. Snowball sampling ini misalkan digunakan pada penelitian-penelitian yang biasanya bersifat rahasia. Seperti misalkan saya meneliti kasus LGBT. Pada kasus LGBT ini kita tahu yang pertama, sampel yang pertama, oh ini. Nah, dari sampel yang pertama itu nanti kita korek-korek lagi. Siapa sih yang terkait di dalamnya? Dapat lagi sampel yang kedua. Begitu juga seterusnya. Pada sampel yang kedua nanti kita korek-korek lagi, mendapat informasi sampel yang ketiga dan seterusnya. Sampai dengan kita dapatkan sejumlah sampel sesuai dengan yang kita butuhkan. Itu kalau snowball sampling. Jadi awalnya satu, kemudian lama-lama menjadi banyak. Ibaratnya seperti itu. Nah, kalau tadi kita berbicara tentang bagaimana sih jenis-jenis kita mengambil sampel dengan teknik apa saja yang bisa kita terapkan dalam penelitian kita nantinya dalam khususnya untuk memilih sampel yang tepat dalam penelitian kita. Sekarang selanjutnya kita berbicara tentang berapa sih sampling yang kira-kira proporsional dengan populasi yang kita punya. Nah, ini adalah rangkuman dari beberapa referensi yang sudah saya cari gitu ya. Terkait dengan penentuan ukuran sampling. Yang pertama, berdasarkan ukuran sampel, gitu ya. Ada beberapa referensi yang menyebutkan ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah berkisar 30 sampai dengan 500. Tapi ini kembali lagi disesuaikan dengan seberapa banyak populasi yang kita gunakan. Jangan kemudian populasinya 1000 terus mengambil sampelnya 20 kan secara logika juga sudah tidak representatif seperti itu ya. Jadi nanti kembali disesuaikan dengan jumlah populasinya. Kemudian ada yang menyebutkan sampel berkategori. Jadi misalkan ada pria, wanita, maka jumlah sampel setiap kategori minimal 30 orang. Jadi harus terwakili, maksudnya mungkin seperti itu yang di kategori ini. Kemudian ada yang menyebutkan sampel itu harus berdasarkan dari jenis penelitian. Nah, misalkan dengan menggunakan metode analisis multivariate, misalkan korelasi atau regresi, berarti sampelnya harus jumlah variabel dikalikan 10. Kembali lagi nanti disesuaikan dengan populasinya, berapa banyak populasi yang kita gunakan. Di akhir kita harus memikirkan menggunakan feel juga. Ini kira-kira pantas enggak? Karena sekali lagi ketepatan pemilihan sampel, keproporsionalan pengambilan sampel, jumlah sampel itu nanti menentukan kevalidan juga hasil dari penelitian kita. Nah, di sini yang terakhir adalah dari sampel eksperimen sederhana. Misalkan kita menggunakan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Maka di sini ada beberapa referensi yang menyebutkan maka jumlah anggota sampelnya harus antara masing-masingnya antara kelas eksperimen dan kontrol harus sebanyak 10 sampai 20. Seperti itu. Tapi yang harus digarisbawahi di sini adalah
kita harus memastikan bahwa jumlah sampel tidak tidak terlalu sedikit atau terlalu banyak, harus disesuaikan dengan populasi yang ada. Seperti itu. Nah, ini kemudian untuk menentukan ukuran sampel juga ada beberapa referensi yang menyebutkan bisa dengan menggunakan ukuran sampel dengan rumus Lovin. Mungkin ini yang banyak digunakan ketika penelitian-penelitian di bidang pendidikan atau sosial. Bagaimana menentukan ukuran sampelnya, yaitu dengan bisa menggunakan rumus ini. Bahwa banyaknya sampel itu dinotasikan dengan N kecil, yaitu N sama dengan N besar, jumlah dari populasinya dibagi dengan 1 plus jumlah populasi dikalikan dengan E-nya. E kuadrat, E itu adalah error yang kita tetapkan dalam penelitian kita. Kemudian ada juga referensi lain untuk menentukan ukuran sampel, yaitu menurut Stefan Isaac. Nah, ini ada beberapa rumus. S itu adalah sampel, kemudian lambda kuadrat dikalikan N PQ dibagi dengan D kuadrat dikalikan N-1 plus lambda kuadrat dikalikan P dikalikan Q. Atau referensi lainnya terkait dengan penentuan ukuran sampel, yaitu bisa menggunakan tabel jumlah sampel dan populasi tertentu, yaitu sudah ditentukan dengan taraf kesalahannya 1, 5, dan 19 dan 10%. Nah, pada tabel ini kita membutuhkan informasi berapa sih N jumlah populasi yang kita gunakan, kemudian di sini adalah pilihannya. Tinggal disesuaikan, kita menggunakan taraf kesalahannya berapa persen. Jadi misalkan taraf kesalahannya 1%, N-nya berapa, sampelnya berapa. Kemudian ketika taraf kesalahannya 5%, sampelnya berapa. Jadi tinggal melihat saja pada tabel. Seperti itu, disesuaikan dengan jumlah populasi yang kita gunakan. Nah, ini juga ada tabel penentuan sampel oleh Krejci dan Morgan, di mana pada tabel ini juga sama ya konsepnya dengan tabel sebelumnya, bahwa di sini kita membutuhkan informasi berapa sih populasi yang kita gunakan. Baru nanti di kolom sebelahnya itu adalah sampel berapa yang proporsional dengan jumlah populasi yang kita gunakan. Tinggal dilihat pada tabel. Misalkan di sini populasi jumlahnya 10, sampelnya sekian. Seperti itu. Kemudian referensi selanjutnya terkait penentuan sampel itu bisa berdasarkan persentase, yaitu menurut Young pada tahun 1999. Misalkan besarnya populasi yang kita gunakan antara 0 sampai 100, sehingga besar sampelnya 100%. Kemudian misalkan besar populasinya 101 sampai 1000, sehingga nanti besar sampel yang kita gunakan 10% dan seterusnya. Ini menurut Young pada tahun 1999. Kemudian yang terakhir, penentuan ukuran sampel memakai nomogram Harry-King. Ini adalah sebuah nomogram di mana kita tinggal menarik garis berapa ukuran populasi yang kita gunakan, kemudian ditarik garis pada persentase sesuai dengan persentase kesalahan kita, persentase kesalahan yang kita tolerir gitu ya. Kemudian ditarik garis ini, alfanya berapa persen, sehingga nanti pada garis itu bisa kelihatan berapa persentase sampel yang akan terpilih dalam penelitian kita. Seperti itu mungkin terkait dengan penentuan ukuran sampel dengan berbagai referensi yang ada. Saya ingatkan bahwa garis besarnya adalah kita harus menyesuaikan kembali. Pada akhirnya setelah perhitungan kita selesai untuk menentukan ukuran sampel, kita harus meng-cross-check kembali apakah ukuran sampel yang sudah kita tetapkan itu kira-kira sudah proporsional nggak dengan jumlah populasi yang kita gunakan dalam penelitian kita. Nah, teman-teman, itu tadi materi yang bisa saya jelaskan terkait dengan apa itu sampel, populasi, kemudian jenis-jenis dari teknik pengambilan sampel, sampai dengan bagaimana kita menentukan ukuran sampel yang proporsional terhadap populasi yang kita gunakan. Selanjutnya, teman-teman di sini untuk menambah pemahaman kalian terkait dengan materi yang sudah saya jelaskan, kemudian bisa dilanjutkan dengan mengerjakan beberapa tugas yang sudah saya cantumkan di e-learning. Silahkan masing-masing dari kalian bisa mengakses e-learningnya masing-masing, mengerjakan tugas sesuai dengan petunjuk dan waktu yang sudah saya jelaskan pada e-learning. Saya kira itu materi yang bisa saya sampaikan terkait apa itu populasi, sampel,
kemudian bagaimana jenis-jenis dari pengambilan sampel, sampai dengan berapa sih ukuran sampel yang representatif terhadap populasi yang kita gunakan. Saya kira itu, silakan dilanjutkan dengan mengerjakan tugas masing-masing sesuai dengan petunjuk yang sudah saya jelaskan di awal. Terima kasih atas kehadiran teman-teman untuk melihat dan menonton video yang sudah saya bagikan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.